Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, di dalam video ini adalah sebetulnya cerita lama ya, bahwasannya yang namanya kawin kontrak di puncak Bogor sana udah terjadi puluhan tahun yang lalu lah. Udah dari tahun 80-an kalau nggak salah. Tapi nggak bubar-bubar, malah semakin ramai, semakin rapih terus selubungnya ini. Astagfirullahaladzim, saudara-saudara, seiman seagama, saya hanya bersifat mengingatkan. Tolonglah stop perbuatan itu, kawin kontrak. Itu adalah dosa berjamaah, ya. Itu dosanya terus mengalir terus, ya. Dosa jariah itu. Siapa saja yang berdosa? Ya banyak itu. Soalnya ada yang berperan sebagai calo, ya, yang menghubungkan PSK dengan turis Arab. Nanti PSK-nya didandanin pakai jilbab, pakai ya pokoknya mirip seperti orang ngalim itu ya. Terus yang siapa lagi yang dosa? Yang berperan sebagai orang tuanya perempuan itu. Terus siapa lagi yang dosa? Penghulunya. Terus siapa lagi yang masyarakat yang sebagai saksi? Ya dosa semua itu, dosa berjamaah dan jariah itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudahilah stop. Kalau memang kita seiman beragama ya, Islam itu tidak menganjurkan itu. Itu kata kiai itu haram, itu perbuatan itu haram. Kalau udah tahu haram ya di stop, jangan dilanjutkan. Ini munafik sekali ya. Jadi maksiat yang dibungkus dengan syariah. Jadi maksiat bersyariah ya. Jadi sebetulnya maksiat tapi dibungkus dengan katanya kawin kontrak. Itu sebetulnya untuk menipu kita-kita aja itu. Oh, itu udah legal, itu udah apa namanya? Udah halal karena kawin ya. Ya kawin siapa? Orang itu cuma PSK yang didandanin aja kok. Terus mereka yang jauh-jauh datang dari Arab ke sini cuma mau maksiat begitu saja. Hah? Bisa jadi ada ya di samping orang Arab bisa jadi ada cucu nabinya juga itu. Kelompok-kelompok Baklawi bisa jadi loh ya. Bisa jadi, mungkin saja, sangat mungkin ya kan. Jadi tolonglah pemerintah, utamanya kepada ini Bapak kita nih, Bapak Aing nih, KDM. Ya, gubernur baru, gubernur muda, gubernur cerdas, gubernur pemberani, tolong bereskan ini puncak Bogor ini. Di samping hutan digunduli menjadi banjir dan menyebabkan bencana, ini juga perbuatan maksiat ini juga menyebabkan banjir ya, menyebabkan bencana alam dan lain sebagainya. Jangan dikira itu. Ya, itu adalah perbuatan maksiat yang terorganisir ya. Ini kata tipuannya adalah maksiat bersyariah. Hahaha. Oke, untuk itu ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Bisnis prostitusi tak makin surut. Sejumlah PSK lokal justru memanfaatkan pria-pria Arab itu untuk mendapatkan uang dengan cepat. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kehidupan birahi kaum Timur Tengah makin subur. Santer terdengar adanya kawin kontrak antara pria Timur Tengah dengan wanita lokal. Ada kejadian kawin kontrak, tapi itu indikasinya kayak modus. Itu perempuannya mayoritas itu PSK, Pak. Jadi dia didangdanin pakai hijab. Terus ada yang bertindak selaku wali orang tuanya, ada yang petugasnya. Terjadilah transaksional itu. Kampung Arab. Ya, karena sepanjang jalan di daerah kawasan Puncak Bogor tersebut itu sekarang berdiri bangunan-bangunan yang megah. Yang bangunan-bangunan megah dengan berplakat tulisan abjad Arab ya. Banyak di sana dan itu adalah Kampung Arab. Ternyata di kawasan inilah tempat para imigran melakukan transaksi esek-esek
dengan kedok nikah mut'ah. Nikah yang diberi jenjang waktu atau nikahnya 1 minggu, setelah itu langsung cerai. Dan itu bukan rahasia lagi ya bagi warga Nusantara, terutama warga Jawa Barat yang mengenal di kawasan Puncak Bogor tersebut ya. Disitulah surga imigran-imigran Arab melampiaskan hawa nafsunya dengan kedok nikah mut'ah. Padahal nikah mut'ah itu ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat itu tidak boleh alias haram nikah mut'ah tersebut ya. Dan mungkin ya ini sinkron sekali dengan informasi terkait beberapa klan Ba'alawi itu mempunyai bisnis yang berkembang dan tumbuh subur di area tersebut ya. Dan ini perlu untuk Kang Deddy Mulyadi segera dibereskan tempat-tempat tersebut. Karena apa? Karena wanita-wanita yang menjadi korban itu ternyata dari warga pribumi. Jadi korban nikah mut'ah untuk melampiaskan hawa nafsu para imigran Arab. Ini ngeri sekali kawan ya. Dan sebagian dari mereka mengaku cucu Nabi. Ada dari kalangan klan Ba'alawi itu, seorang kabib itu pernah viral karena melakukan mut'ah di area tersebut. Aduh, ini Kang Deddy, ini untuk Kang Deddy Mulyadi, segera tempat ini dibereskan karena ini juga menjadi salah satu sampah masyarakat yang menjadi sampah peradaban di negeri Nusantara. Kampung Arab di Cianjur, berikut ini adalah 6 fakta Kampung Arab di Cianjur. Pamflet pertokoan bertuliskan Arab. Berlokasikan di Kecamatan Cipanas atau Puncak, di Kampung Arab terdapat banyak pertokoan dengan pamflet bertuliskan Arab. Kawasan tersebut ada juga yang menyebutnya sebagai Warung Kaleng. Warung Kaleng merupakan sebagian kawasan di Jalan Raya Puncak sepanjang kurang lebih 50 meter. Terdapat kedai toko hingga penginapan, bahkan restoran-restoran masakan Arab juga sangat mudah ditemukan di daerah Kampung Arab. Di Kampung Arab juga menawarkan beberapa penginapan berupa hotel dari yang termurah hingga paling mahal. Selain itu juga terdapat cafe, travel agent, hingga money chamber. Di Kampung Arab, tepatnya di sepanjang jalan Hanjawar Pacet Loji sampai Cinengah, terdapat sederet pertokoan dengan pamflet bertuliskan Arab. Mulai toko Mat'am yang menyediakan makanan khas Timur Tengah, tempat pijat, hingga agen perjalanan. Dengan begitu, kawasan tersebut disebut sebagai Lidl Arab atau Kampung Arab. Di kawasan tersebut juga terdapat 2 desa yang menjadi primadona wisatawan, terutama turis dari Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya, yaitu Tugu Utara dan Tugu Selatan. Tak heran jika di jalanan 2 desa tersebut bertebar tulisan dalam huruf Arab di sana-sini. Gimana? Kalian udah pada kesana belum? Kalau udah, komen di bawah ya. Kawin kontrak. Di balik keunikan Kampung Arab yang menjadi pusat turis Timur Tengah di kawasan Puncak, di kawasan tersebut sering terjadi kawin kontrak. Kawin kontrak sendiri merupakan pernikahan dalam tempo masa tertentu. Biasanya kawin kontrak di Kampung Arab dilakukan dalam waktu seminggu hingga 1-3 bulan. Bareskrim Polri pada Februari 2020 lalu menyebut, jika fenomena kawin kontrak di Kampung Arab merupakan modus dari tindak pidana perdagangan manusia. Pemerintah Kabupaten Cianjur sebelumnya juga telah resmi menerapkan peraturan larangan kawin kontrak. Aturan tersebut dimuat pada peraturan Bupati yang berisi 7 halaman dan 9 pasal. Meski begitu, praktik kawin kontrak di wilayah Cianjur, Jawa Barat masih marak dilakukan. Seperti yang baru-baru terjadi mengenai kematian seorang wanita bernama Sarah yang disiram air keras oleh suaminya, di mana sang suami merupakan seorang warga negara Arab Saudi bernama Abdul Latif. Sarah sendiri juga memiliki darah Arab dari sang ayah. Menurut informasi yang beredar, ayah Sarah merupakan seorang tentara Arab Saudi. Sang ibu menikah dengan ayahnya sewaktu menjadi TKW di negara tersebut. Wanita berusia 21 tahun tersebut meninggal setelah mendapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Juga disiram air keras sampai 90% tubuhnya mengalami luka bakar yang serius. Bupati Cianjur Herman Hermansyah menyebut jika ia menerima informasi jika keduanya melakukan kawin kontrak selama 3 bulan setelah ia mengeluarkan peraturan bupati mengenai pencegahan kawin kontrak. Akibat perbuatannya, Abdul Latif dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman kurungan seumur hidup. Tarif kawin kontrak. Salah satu calo kawin kontrak di Kampung Arab bernama Udin mengungkapkan harga paket pernikahan kawin kontrak sebesar 15 juta rupiah. Harga tersebut hanya untuk mahar pernikahan saja dan belum termasuk biaya kehidupan sehari-hari yang perlu ditanggung. Jika dijumlahkan, maka total biaya kawin kontrak bisa mencapai puluhan juta rupiah dalam durasi 1-2 minggu saja. Tarif sebesar 15 juta rupiah per pekan tersebut dibagi 2 dengan calo dan pengantin perempuan.
Setelah itu sang calo akan membagikan lagi kepada pihak-pihak yang berkepentingan melancarkan kegiatan seperti penghulu sampai wali nikah sewaan. Disebut Jabal Al-Jannah. Nama asli kampung Arab sendiri adalah Kampung Sampai, satu dari 3 kampung di Desa Tugu Selatan, 1 kilometer di atas Taman Safari, Cisarua, Bogor. Kampung tersebut dinamai Kampung Sampai karena konon turis-turis dari padang pasir tersebut menginginkan suasana yang berbeda dengan negeri mereka yang panas dan berpantai. Mereka menginginkan berlibur di kawasan pegunungan yang sejuk dan hijau. Kemudian dibawalah mereka ke kawasan puncak dari Cisarua hingga Cipanas. Pamor kawasan Cipanas Cianjur di kalangan turis Arab memang sangat terkenal. Bahkan turis Arab menyebut kawasan Cipanas sebagai Jabal Al-Jannah atau Gunung Surga. Dengan begitu terkenalnya kawasan tersebut, tak heran jika jumlah turis Arab sangat melimpah ruah di daerah tersebut, sehingga disebut sebagai Kampung Arab. Mulai ramai turis Arab tahun 2014. Kepopuleran kawasan Kampung Arab di kalangan Arab terhitung belum ada 1 dekade. Turis Timur Tengah mulai membanjiri kawasan tersebut sejak tahun 2014 silam. Sejak saat itu, turis Arab mulai terlihat berseliweran di sepanjang jalan Hanjawar Pacet, Loji, sampai Cinengah, kawasan yang kini disebut sebagai Kampung Arab. Sebenarnya, keberadaan turis Timur Tengah di puncak sudah berlangsung lama. Bahkan ada yang mengatakan sejak tahun 1985. Kawasan tersebut berkembang menjadi Kampung Arab seiring padatnya warung kaleng. Turis Timur Tengah mulai mengunjungi destinasi baru seperti Kota Bunga dan Taman Bunga Nusantara di Cipanas. Untuk destinasi wisatawan Timur Tengah di Cipanas, Kota Bunga menjadi pusatnya. Puluhan bangunan villa dimiliki oleh pengembang besar dengan tema kota-kota di luar negeri, seperti Villa Birmingham, Villa Swiss, Villa Osaka, dan Villa Little India. Menurut salah satu penduduk setempat, Kota Bunga membuat kawasan tersebut berkembang. Kota Bunga merupakan wilayah eksklusif yang terdiri atas beberapa villa mewah. Warga lokal bisa berbahasa Arab. Warga lokal dan warga yang berjualan di pertokoan di kawasan Kampung Arab rata-rata bisa berbahasa Arab. Para pelayan toko dan warga di sekitar Cinengah ikut beradaptasi dengan makin banyaknya turis asing di daerah mereka. Minimal bahasa Sukia, yaitu bahasa pasaran yang digunakan untuk sekedar bertransaksi atau percakapan pendek. Sementara mayoritas turis Arab di kawasan puncak berasal dari Arab Saudi. Tak hanya dari negara Arab saja, tapi juga ada negara lain seperti Kuwait, Qatar, Irak, Mesir, Maroko, Bahrain, Yaman, Aljazair, Tunisia, serta beberapa negara Afrika Utara. Biasanya, para turis akan berlibur di kawasan tersebut hingga sebulan. Para turis akan berseliweran sepanjang jalan, keluar masuk toko, menukar uang, atau menuju agen travel. Salah satu pegawai agen travel mengatakan jika musim liburan pelancong Timur Tengah dimulai selepas Hari Raya Idul Fitri hingga Lebaran Haji. Biasanya seminggu setelah Lebaran, para turis mulai berdatangan ke kawasan puncak, khususnya ke warung kaleng. Ada praktik prostitusi tumbuh subur seiring dengan permintaan turis asal Timur Tengah yang berurusan dengan birahi. Kami pun menelusuri bagaimana praktik esek-esek ini terjadi. Praktik haram ini berawal antara kontak telepon dari para turis oleh sang mucikari atau yang biasa dikenal dengan sebutan biong. Dengan bermodalkan sepeda motor, sang mucikari menjemput para PSK yang berada di sebuah kamar kos. PSK itu lalu diantar menuju sebuah villa yang berada di daerah Tugu Utara, tempat turis Timur Tengah menginap. Transaksi pun dilakukan di sini.